Oke, kembali lagi channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini ya. Kali ini terkait calon Panglima TNI yang menggantikan Agus Subianto ya. Kali ini calon kandidat kuatnya yaitu Jenderal Maruli Simanjuntak. Ini menantu dari Pak Luhut Binsar Panjaitan. Ya, kita lihat ya gimana kalian membahasnya. Sebelum kita ke videonya, bantu subscribe dulu channel saya, belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung, let's go. Kalian tahu siapa anggota TNI yang akan menggantikan Bapak Agus Subianto menjadi Panglima TNI ke depannya? Aku tahu. Iya. Dari mana tahu kau pun tahu? Iya. Banyak sumber mumpungnya? Enggak juga. Iya. Siapa pun, beliau adalah Bapak Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Dan saat ini beliau itu menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Lebih spesifik lagi pun, siapa beliau? Beliau adalah menantu dari Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Udah mulai negatif ini, ya kan? Negatif pikiran beberapa orang tertentu ini. Lebih spesifik lagi pun, lebih spesifik lagi. Beliau adalah suami dari anak perempuan Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Iya. Seputar itu. Kenapa? Juga. Mau teriak-teriak dinasti. Iya. Teriak-teriak ada nepotisme. Iya, kayaknya begitu. Yang sebelah sana kan begitu, selalu itu dinasti teriak dinasti. Iya. Nepotisme teriak nepotisme. Padahal di dalam tubuh TNI tidak seperti itu. Ya kalau politik oke lah, ya ada hal-hal seperti itu. Ya bisa dikatakan cara-cara yang nggak bagus kan begitu. Tapi kalau di dalam TNI itu jenjang karirnya jelas kan begitu ya. Jadi begini, kalau bicara tentang calon, ya itu biasanya ya calon Panglima TNI itu ya pasti dari kebanyakan ya, bukan selalu. Kebanyakan itu dari kepala stafnya itu yang dipilih ya. Jadi ada tiga calon yang kuat sebetulnya. Yang pertama ya, beliau itu adalah Bapak Jenderal TNI Maruli Simanjuntak tadi ya, dari sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Nah, Kepala Staf Angkatan Udara ya itu juga ada ya, Bapak Marsikal TNI Muhammad Tony Haryono ya. Setelah itu ada lagi dari Angkatan Laut ya, beliau menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut, yaitu Laksamana TNI Muhammad Ali ya. Jadi tiga-tiganya ini bisa dikatakan putra terbaik bangsa. Iya, keren ya. Tiga-tiganya laut. Ya udah lapung, tiga-tiganya aja diangkat. Enggak pertanyaan kalian. Iya. Ya. Tanpa bermaksud untuk tidak mengistimewakan yang dua lagi. Ya kalau aku katakan sih sebetulnya lebih condong Bapak Prabowo ini akan memilih Bapak Maruli Simanjuntak untuk menjadi Panglima TNI. Karena apa? Yang pertama ya, bisa dikatakan beliau itu ya punya karir yang mentereng lah ya selama di TNI. Yang kedua ya, beliau itu adalah satu-satunya jenderal dari antara tiga jenderal tadi yang pernah digendong Bapak Prabowo. Masa iya pun? Iya, digendong secara fisik. Serius pun setelah jadi presiden Bapak Prabowo? Enggak. Jadi dulu waktu masih di Kopassus, Bapak Maruli Simanjuntak ini memenangkan kompetisi judo se-Asia Tenggara kalau nggak salah waktu itu ya. Dan langsunglah karena senangnya Bapak Prabowo Subianto waktu itu, digendongnya lah Bapak Maruli Simanjuntak. Ya, itu dia ya. Tapi sebetulnya bukan itu juga sih faktornya. Tapi faktor ketiga bisa dikatakan ya karena beliau itu lebih dekat kepada Bapak Prabowo. Karena apa? Ya, karena sama-sama dari Angkatan Darat. Jadi begini ya, adalah satu kenormalan seorang presiden memilih seorang Panglima TNI yang betul-betul dekat dengan beliau. Karena apa? Beliau harus memastikan, seorang presiden harus memastikan, seorang Panglima TNI itu yang pertama harus setia kepada bangsa Indonesia, yang kedua harus setia kepada kesatuan, yang ketiga dia harus setia kepada presiden. Nah ya, tapi makanya aku bilang, aku lebih melihat bahwasannya Bapak Prabowo cenderung akan memilih Bapak Maruli Simanjuntak untuk menjadi Panglima TNI. Kita doakan saja. Jadi mungkin bertanya-tanya kalian, apa sih Pung istimewanya Bapak Maruli Simanjuntak itu di mata seorang Opung Parbelak? Jadi begini ya,
Jadi di antara berbagai begitu banyaknya pengalaman beliau selama berkarir di TNI, ada satu momen dan ada satu pengalaman yang sangat berharga yang sampai sekarang ini masih kuat di ingatannya Opung Parbelak. Apa itu? Peristiwa Serda Ucok. Kalian kenalkan Serda Ucok siapa? Serda Ucok itu adalah seseorang ya yang membawa teman-temannya melakukan penyerangan terhadap anggota kelompok preman ya yang waktu itu berada di dalam lapas Cebongan yang ada di Yogyakarta ya. Jadi ketika itu Serda Ucok ini melakukan tindakan tersebut karena salah satu dari rekan mereka ya bisa dikatakan gugur oleh karena ulah dari sekelompok preman tersebut. Dan hari berikutnya ya salah satu rekan dari Serda Ucok ini juga ikut kehilangan nyawa oleh karena ulah dari sekelompok preman tersebut ya. Ini menyulut kemarahan daripada Serda Ucok ya, dan Serda Ucok membawa rekan-rekannya dengan cara mereka mereka melakukan penyerangan sehingga ya memakan korban lah ada sekitar 4 orang ya. Jadi memang secara kemanusiaan mungkin hal ini tidak dibenarkan. Tapi sebagian besar masyarakat dan juga sebagian besar orang anggota di TNI satu pendapat, satu ide dan satu opini bahwasanya Serda Ucok yang melakukan tindakan tersebut dalam rangka mempertahankan harkat martabat dari TNI. Itu dia ya. Tapi mungkin caranya salah. Tapi ya di tengah-tengah peristiwa tersebut ya seorang letnan kolonel infanteri yang bernama Bapak Maruli Simanjuntak dihadirkan menjadi saksi di persidangan, mengatakan dengan jujur, dengan tegas, dengan berwibawa, mengatakan bahwasannya ke-12 orang yang melakukan tindakan tersebut adalah anak buah saya. Aku jujur merinding aku mendengarkannya, biar tahu kalian ya. Ya karena apa? Karena ini adalah satu leadership yang kuat gitu loh ya. Tahu kalian ada satu orang ya dari TNI juga. Ya aku berani ngomong karena beliau sudah pensiun lah ya. Tapi nggak perlu, dan juga aku nggak perlu tutupi juga. Andika Perkasa, waktu dia menjabat sebagai kepala staf angkatan darat, ada salah satu anggotanya dikeroyok oleh beberapa orang preman, ya dikeroyok di salah satu kafe di Jakarta. Tahu tanggapan dari kawan ini apa? Ngapain ada di situ? Ngapain ada di situ? Ya itu tanggung jawabmu, anak buahmu itu. Tanya sama dia langsung. Jangan kau sebar-sebarkan di media. Kau pun kau berani ngomong karena udah pensiun dia. Aneh aja gitu loh mengeluarkan statement seperti itu gitu ya. Dan tahu enggak kalian ya, informasi terbaru ya, Serda Ucok ini setelah menjalani hukuman selama 11 tahun, beliau ternyata ditarik kembali ke kesatuan. Ya, ini kabarnya. Dan tahu enggak kalian, kalau jujur aja, tidak mungkin tidak ada campur tangan dari seorang Jenderal Maruli Simanjuntak. Nggak mungkin, pasti ada. Ya, karena apa? Seorang pemimpin, seorang leader itu harus memastikan bahwasannya jangan pernah membunuh karir daripada anak-anak buahnya. Aku punya teman, punya seorang sahabat ya di kesatuan TNI. Dia mengatakan begini, ya bagi seorang pimpinan di TNI itu lebih baik mengorbankan karir demi anak buah daripada mengorbankan anak buah demi karir. Dan tahu enggak kalian ya, jujur aja ku bilang ya, ketika aku bikin konten ya mengenai netralitas TNI Polri di dalam pilkada kemarin ya, banyak yang bersuara daripada netizen dan juga para penonton-penonton Opung Parbelak mengatakan bahwasanya ya Bapak Maruli Simanjuntak ini kita doakan supaya menjadi Panglima TNI. Aku berpikir, mulai dari situ aku berpikir, apa sih yang istimewa dari seorang Maruli Simanjuntak ini? Kenapa rakyat membanding-bandingkan Bapak Maruli Simanjuntak dengan Bapak Andika Perkasa? Ya, dengan segala ekspresi ketidaksukaannya, beberapa orang netizen itu
yang mengungkapkan kekecewaannya terhadap Andika Perkasa. Tapi kebanyakan mereka memuji, yang pertama memuji Bapak Dudung Abdurrahman, yang kedua memuji Bapak Maruli Simanjuntak. Juga aku yakin ya, Serda Ucok kalau memang dia masih ada di dalam kesatuan ya, aku yakin dia ini akan juga menjadi seorang pemimpin yang besar. Pasti ya. Ya, jadi doa yang terbaik untuk Serda Ucok kami doakan juga supaya mendapat kenaikan pangkat lebih cepat daripada sebelumnya. Kalau bisa. Karena apa? Karena bangsa ini membutuhkan orang seperti Anda. Dan pesan kami kepada Bapak Maruli Simanjuntak, ya kalau Tuhan izinkan Bapak menjadi Panglima TNI, Bapak kalau bisa jangan kayak Bapak Andika Perkasa ya Pak. Kenapa gitu Bung? Iya, ada beberapa hal yang dilakukan Bapak Andika Perkasa yang kontroversial sehingga dia kurang mendapat simpati dari masyarakat dan juga anggota. Kok bisa Bung? Kok tahu kau? Yang pertama kemarin kalau nggak salah Bapak Andika Perkasa ini menutup koperasi ya. Nutup koperasi sehingga sangat membebani kepada anggota kan begitu. Itu yang pertama. Baru yang kedua Pak, nanti kalau Bapak sudah menjabat Pak, tolonglah Pak ya, nggak usah terlalu sering memutasi anak buah. Karena salah satu prestasi dari Andika Perkasa ketika menjabat adalah memutasi banyak kali anak buah. Bayangkan kalian 105 perwira tinggi dimutasi. Bukan prajurit rendahan, perwira. Itu dia. Yang kasihannya lagi ada pula 19 orang yang udah masuk usia pensiun. Itu pun dimutasi. Alah. Ya, dan tahu enggak kalian pernah ya berapa kali kemarin itu aku mengeluarkan konten seperti itu, komentar daripada netizen berkata begini, semenjak Andika Perkasa maka apa namanya aku nggak bisa lagi satu sama keluarga katanya. Ya, oleh gara-gara jadi ada review-reviewan kemarin ya kan, ada yang mengatakan bahwasanya gara-gara Andika Perkasa saya dilempar ke sana, saya dilempar ke sana sehingga anak saya lahiran pun juga nggak bisa saya lihat. Ada ya. Masalah benar atau tidaknya nanti kita cross check aja ya kan. Kalau misalnya kalian kepengen tahu informasi yang lengkapnya, kalian tonton video Opung Parbelak tentang Sambo dan juga Rambo. Itu dia ya. Berikutnya lagi Pak ya, kalau Bapak jadi Panglima TNI, kalau bisa ya, kebijakan dari Andika Perkasa itu Pak yang memperbolehkan keturunan dari Partai Komunis Indonesia ya bisa menjadi anggota TNI itu dihapuskan lagi Pak. Karena saya sebagai rakyat tidak setuju yang namanya ya keturunan daripada KPI itu tidak setuju kalau misalnya mereka itu bisa mengambil posisi di dalam atau berkarir di dalam Tentara Nasional Indonesia. Saya nggak terima gitu loh. Karena apa? Ini berbicara ideologi. Siapa yang bisa jamin bahwa mereka tidak akan membawa ideologi daripada nenek moyangnya tersebut ke dalam kesatuan itu? Kita nggak bisa jamin Pak, gitu loh. Jadi kalau bisa jangan Pak, lebih bagus kita tanam cita-cita mereka untuk menjadi anggota TNI daripada nanti mereka menjadi anggota TNI ternyata mereka menjadi racun di dalam tubuh TNI itu sendiri. Ya masa pula aku pun juga terkejut juga. Aku rada nggak percaya Berto kalian ya. Ya nggak percaya ya dengan alasan bahwasanya setiap orang berhak bebas untuk berkarir di TNI. Iya Pak, tapi lain ini Pak. Ini ada nilai historinya yang nggak bisa hilang gitu loh ya. Jangan pernah ada nama yang 3 huruf itu boleh ada berdiri lagi bercokol di bangsa ini. Nggak boleh Pak. Makanya dibilang itu salah satu yang membuat masyarakat hilang simpati sama Andika. Salah satunya itu karena dia mengizinkan keturunan dari yang 3 huruf itu masuk berkarir dalam TNI. Oh, kalau politik kan pun bisa pun ya. Kalau politik lain lah dulu itu. Yang namanya politik itu kan nggak kekal itu di dalam kan begitu. Maksudnya kalau misalnya contohnya
dia jadi anggota dewan kayak Ripka Citaning kan begitu, ya kan dia kan juga anggota keturunan dari PKI kan begitu, ya Ripka Citaning. Ketika dia tidak menjabat lagi seperti sekarang, dia kan gak menjabat lagi. Ya udah selesai kan begitu. Tapi kalau misalnya TNI kan enggak. Sampai dia pensiun, dia tetap prajurit. Kalau sempat prajurit, dia memegang ideologi yang lain daripada Pancasila, kan bahaya itu. Itu baru berikutnya Pak, masukan saya. Kalau bisa Pak, jangan kayak Bapak Andika Perkasa kemarin mengatakan bahwasanya renang itu tes renang itu tidak diperlukan lagi untuk masuk TNI. Ini kan kacau Pak. Sedangkan pemadam kebakaran Pak, itu ada juga latihan renangnya Pak. Masa masuk TNI latihan tes renangnya ditiadakan, kan aneh itu. Jadi kayak mana contohnya perang di laut Pak? Ya perang di laut pakai kapal amfibi contohnya. Dia kena tembak lain di kapal amfibi, duar katanya. Ya nggak bisa berenang lah itu prajurit. Aneh kan? Katanya udah nggak relevan lagi kata. Dari mana jalannya nggak relevan? Nggak aja memang. Ya itu. Ya jadi berikutnya lagi Pak. Kalau boleh. Kalau Bapak nanti jadi Panglima TNI Pak, ya jangan coba-coba menghapuskan tes akademik. Karena itu juga yang dilakukan Andika Perkasa Pak. Hampir saja dia mengajukan untuk menghapus yang namanya tes akademik. Jadi tesnya itu berdasarkan nilai dari ijazah. Pak, perlu Pak, yang namanya tes akademik itu perlu. Karena apa? Kalau berbicara tentang ijazah Pak, ya itu beda keilmuan yang didapatkan di SMA, beda juga Pak yang ada di TNI. Nggak boleh Pak, jangan kayak gitu Pak. Ya, jadi itu dia ya yang kami harapkan dari seorang Panglima TNI. Ya, kami doakan Pak Bapak Maruli Simanjuntak menjadi Panglima TNI menggantikan Bapak Jenderal Agus Subianto ya. Jadi itulah doa kami yang terbaik buat Bapak. Ya, tidak ada kata yang bisa kami ucapkan selain selamat berjuang Pak. Mudah-mudahan doa kita terkabul. Tapi kalaupun nggak bisa Pak, kalau misalnya teman Bapak yang maju Pak, Bapak enggak, jangan kecil hati Pak. Karena gimana pun juga Pak, seorang prajurit itu harus memiliki hati yang tangguh. Nggak kayak sebelah sana Pak, kalah teriak curang. Kalah nggak mau dia mengakui kemenangan daripada lawannya. Oke Pak, jadi itu aja dulu dari kami Pak. Bapak Maruli Simanjuntak ya. Kami doakan semuanya boleh berjalan dengan baik. Oke, salam Parbelak. Salam NKRI harga mati. Oke, itu dia videonya ya. Gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bye.